Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama Bu Dinda di mata pelajaran bimbingan dan konseling. Seperti biasa, sebelum kita memulai materi kali ini, Ibu mau tanya nih, gimana kabar teman-teman hari ini? Semoga masih pada semangat untuk mengikuti pembelajaran daring dari rumah ya. Untuk teman-teman yang mungkin sedang tidak baik-baik aja, yang lagi galau, lagi ada masalah, atau lagi kurang bersemangat, materi kita kali ini mungkin akan sedikit membantu teman-teman. Ya, betul sekali. Jadi, kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran di minggu sebelumnya, yaitu tentang konseling sebaya. Nah, yuk kita ingat dulu, konseling sebaya itu apa sih? Jadi, konseling sebaya adalah bantuan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lainnya yang seumuran atau sebaya dalam rangka membantu teman memahami masalah, juga menerima, mengarahkan, dan menjadi pendengar yang baik. Pembahasan kita kali ini akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian pertama mencari bantuan dan bagian kedua adalah menolong orang lain. Apa itu mencari bantuan? Mencari bantuan adalah mengakui adanya permasalahan yang tidak bisa diselesaikan sendiri, tidak takut diejek atau dianggap buruk jika mencari bantuan, terbuka pada orang lain dan percaya bahwa ada pihak yang bisa membantu. Langkah pertama yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalah adalah dengan mengakui adanya permasalahan tersebut terlebih dahulu. Beberapa orang masih cenderung untuk menyangkal adanya suatu masalah. Hal tersebut memang membuat kita seolah-olah lupa dengan masalah tersebut. Tetapi lupa dengan masalah tidak berarti masalah tersebut selesai. Jadi ketika kita memiliki masalah dan apabila kita merasa bahwa kita tidak sanggup menghadapinya sendiri, jangan ragu untuk mencari bantuan. Meminta bantuan itu ketika apa sih? Ketika kamu dibully di sekolah, orang tuamu cerai dan selalu bertengkar, kamu takut pergi ke sekolah karena alasan tertentu, kamu dijauhi teman baikmu, kamu membayangkan ujian, kemudian kamu sakit karena merasa khawatir dengan ujian, kamu sedih sepanjang hari, dan pekerjaan sekolah terlalu sulit. Kapan sih kita perlu mencari bantuan? Yang pertama, ketika kita mengalami kondisi sakit secara emosional, seperti merasa khawatir, takut, tidak bahagia, atau merasakan emosi-emosi negatif yang lain, seperti lebih mudah marah, atau mengalami perubahan mood yang drastis, dan seterusnya. Kedua adalah ketika kita terhambat dalam mengoptimalkan potensi diri. Contohnya adalah ketika teman-teman mulai kehilangan motivasi untuk belajar, atau melakukan hobi, atau melakukan hal-hal yang sebelumnya teman-teman sukai. Nah, apabila kedua gejala tadi terjadi dalam waktu yang lama, minimal 2 minggu, itulah saatnya teman-teman perlu mencari bantuan. Nah, dalam pembahasan kita kali ini, kita tidak akan hanya belajar cara menolong orang lain, tetapi tentu saja cara menolong diri sendiri. Nah, banyak sekali bantuan-bantuan yang bisa kita gunakan. Ada 3 macam bantuan, yaitu bantuan informal, bantuan formal, dan bantuan struktural. Bantuan informal adalah bantuan yang datang dari orang-orang terdekat kita. Contohnya yaitu dari orang tua, saudara, teman dekat, keluarga yang lain seperti om, tante, atau nenek, kakek, dan tetangga. Kemudian untuk bantuan formal ada profesional medis, psikolog, atau psikiater. Psikiater adalah dokter jiwa. Kemudian untuk bantuan struktural adalah bantuan yang bisa teman-teman temukan di sekolah, yaitu dari guru wali kelas, guru BK, guru mata pelajaran, dan kepala sekolah atau wakilnya. Apa yang bisa teman-teman lakukan saat mengalami masalah? Saat teman-teman merasa bosan atau lelah pada rutinitas, pertama, teman-teman bisa melakukan hal yang disukai atau melakukan hobi. Yang kedua, mendengarkan musik yang disukai. Yang ketiga adalah mencari suasana baru, seperti berolahraga, jalan-jalan keluar rumah, atau mencoba hal-hal baru yang sebelumnya belum pernah teman-teman lakukan. Saat teman-teman bad mood atau marah atau susah mengontrol emosi, pertama-tama silahkan teman-teman menenangkan diri sendiri, mencari tempat sepi, bernafas, dan peluk diri sendiri. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa menuliskan perasaan atau menceritakan kepada temannya. Kemudian yang ketiga, bisa melakukan kegiatan fisik atau seni seperti menggambar, melukis abstrak untuk menyalurkan energi teman-teman. Apa yang bisa kita lakukan lagi saat mengalami masalah? Nah, berikut adalah beberapa caranya. Yang pertama adalah memiliki rutinitas yang sehat, tidur yang cukup, makan tepat waktu. Kemudian sayangi diri teman-teman. Ingatlah bahwa it's okay not to be okay.
Nggak apa-apa untuk merasa tidak baik-baik saja. Semua orang pasti pernah mengalami dan memiliki masalah. Kemudian meminta tolong pada orang lain itu bisa dan boleh sekali. Kemudian istirahatlah saat teman-teman memang merasa lelah. Jangan pernah memforsir atau memaksakan kemampuan teman-teman. Kemudian teman-teman perlu menyadari bahwa kamu tidak sendiri. Teman-teman tidak pernah sendiri. Sekarang kita akan memasuki pembahasan yang kedua, yaitu menolong orang lain. Dalam menolong orang lain ketika memiliki masalah, kita memerlukan beberapa keterampilan. Yang pertama adalah keterampilan mendengarkan dengan fokus teman yang sedang bercerita, kemudian menunjukkan bahwa kita tertarik pada ceritanya dan ingin membantu. Ketika ada teman yang sedang curhat, jangan sampai kita asik bermain HP sendiri, atau bermain game sendiri, atau mengalihkan perhatian pada hal-hal yang lain. Jangan juga memotong pembicaraan teman ketika sedang berbicara. Ketika ada yang sedang bercerita, fokuslah pada mereka. Lakukan kontak mata, dan dengan begitu mereka akan merasa lebih diperhatikan dan dihargai. Kemudian, juga tidak menghakimi atau menyalahkan. Ketika ada yang menceritakan masalahnya, jangan sampai kita bilang, "Ah, itu sih gara-gara salahmu sendiri," atau "Kayaknya kamu kurang ibadah deh," atau "Ah, masalahmu belum seberapa, aku pernah ngalamin yang lebih berat." Jangan begitu ya teman-teman. Kalimat-kalimat tersebut hanya akan membuat teman kita merasa lebih buruk. Kemudian, ketika ada yang bercerita, kita juga harus menjaga rahasianya. Jangan sampai setelah kita mendapatkan ceritanya, kita menyebarkan ceritanya ke orang lain. Kemudian juga, dalam menolong orang lain, kita memerlukan keterampilan untuk memahami, ramah, dan memberikan informasi yang berguna, yang sekiranya dapat membantu teman kita dalam menyelesaikan masalahnya. Ketika kita tidak bisa memberikan informasi yang berguna atau yang membantu, kita bisa menyarankan teman kita tersebut untuk mendapatkan bantuan lain yang lebih profesional atau lebih paham. Nah, selanjutnya mari kita menonton video. Perhatikan baik-baik kedua video nanti ya, teman-teman. Lu ada waktu nggak, Mas? Banyak waktu, 24 jam. Sip. Gue pengen curhat nih. Kenapa? Jadi gini, kemarin habis tes kan liburan tuh balik ke Jakarta kan. Terus biasa lah sama orang tua, anak baru kuliah pasti ditanyain target IP. Tanyain gue, target IP-mu nanti semester ini berapa? Gue bilang kan 4, PD gue kan. Terus bapak gue juga bangga kan, wah dia bagus. Terus setelah tes, setelah liburan kan gue balik ke Jogja lagi, gue kuliah biasa. Terus sampai UAS, gue tunggu tuh sampai IP keluar. Gila, gede keluar ya. Jangan kan gede, kecil aja enggak. Berapa tuh? Tengah-tengah. Tapi tetap sedih lah. Gila, gue dengan bangganya kan pamer 4 targetnya. Ternyata berapa coba? 3,2. Komod tuh? Kagak, komodnya kagak. Komodnya berapa komodnya? Komodnya 3,5. Dan gue 4 gak dapet. Kalau lagi 4 ya, komodnya gak dapet 3,2. Tanya kan? Fakultas komodnya 3,5. Ya, gue tahu itu mah. Pokoknya, terus gue ditanyain kan, berapa IP-nya? Udah kelar kan? Udah. Berapa? Diam tuh lama gue. Terus gue bilang kan jujur 3,2. Bentak-bentak gue langsung. Kamu nih kemarin kalau PD 4,5 tuh harus dapatnya 3,5. Harusnya 3,7. Wah. Gila, habis gue. Habis Tetangga dengar tuh. Gak tahu gue. Gue udah gak mikirin itu, gue udah langsung rasanya lemas, badan stres, pikiran gue penuh. Aduh, parah banget lah pokoknya. Pusing, gue jadi malas makan kan, jadi malas belajar juga. Pokoknya tidak amburadul lah. Tidur gue susah, kadang tidur jam 2, bangun jam 3. Makan 2 hari sekali, coba lu bayangin, makan 2 hari sekali, puasa aja kagak padahal. Terus sejak ini gue udah malas ngapa-ngapain. KMP juga rapat gue gak pernah datang. Ditinggalin semua tuh.
Iya. Pacar-pacar juga tinggal sorry itu buat orang kayak gitu. Oh, berarti yang 3 masih tetap Kok lu jadi ngelantur ke situ sih, Bang? Ini pagi ngomongin kan tinggalin semua tadi bilangnya. ya nggak gitu juga, tapi masalah ini hidup gue sekarang hancur nih. Gua aduh enggak, gua udah kayak nggak punya tujuan hidup serius. Nilai kayak begitu diomelin orang tua, aduh enggak. Nah, gua saya kayak udah gak pengen lanjut lagi tuh, gak pengen lanjut kuliah gua, pengen berhenti aja cari kerja gua tuh. Menurut lu gimana, Bang? Berita bagus nih. Terus punya Lu mah dicurhatin malah gitu lu mah. Weh, Lu lagi sedih serius nih lu mah. bagi Gimana? berita coy. Tahu lah. Lu kalau kerja, ini gue punya. Enggak udah. Dah gue cabut dulu. Lu enggak bener. Tuh, ntar kalau mau cerita lagi datang manggil aja. Slow. Bang. Lagi sibuk gak? Enggak sih, cuma baru ngerjain tugas sedikit. Boleh di sela kita ya. Sebentar ya? Oke. Aku mau curhat soalnya. Oke. Kenapa? Ini mah. Ya, aku udah sering. Ya. Santai aja tapi ya. Soalnya ntar kalau nggak santai ntar aku nangis. Soalnya sedih banget. Jadi gini, beberapa waktu lalu kan aku pulang ke Jakarta. Terus biasa cerita-cerita sama orang tua kan. Tapi namanya orang baru masuk kuliah kan pasti cerita tentang kuliahan. Tanya gimana kuliahnya atau segala macam. Akhirnya ditanya kan soal IP targetnya berapa. Oke, semester Kemarin aku. Dan berapa melihat dari seberapa keras perjuanganku belajar juga gimana, terus soalnya yang kurasa sih mudah-mudah gitu PS-nya, UAS-nya gitu kan. Aku waktu itu pede jawab insyaallah P4 itu ke ayah atau keduanya sih keduanya. Keduanya. Karena waktu itu kita bareng-bareng kan, aku pede nanti P4. Akhirnya tapi setelah IP keluar aku udah dengan pedenya, dengan senyuman manis gitu kan, mau melihat IP itu deg-degan, tapi deg-degannya deg-degan bahagia kan, karena aku yakin 4 gitu. Ternyata waktu dibuka ya sesuai. enggak bahkan bukan cuma nggak sesuai tapi sangat-sangat jauh. Mungkin aku pengennya kalaupun nggak 4 setidaknya mendekati lah 3,8 tapi ini enggak, Pak. Aku dapat 3,3 dan aku langsung lari, aku mengurung diri di kamar mandi, aku nangis, wah, jadi Sensi lah. aku apa ya, aku tuh cuma bingung kan nanti yang harus aku Iya. bilangin ke orang tua tuh gimana gitu kan. Aku akhirnya ditelepon gitu, aku dari kamar mandi, aku ditelepon sama tetanggaku, gimana IP-nya dapat berapa gitu kan. Aku sedih banget sih tuh, gimana ya, dengan sebegitu besarnya harapan orang tua aku gitu kan, nilai IP-nya 4 dan akhirnya aku terpaksa terjujur kan, ya 3,3 dan tadinya aku berharap orang aku nggak marah. Itu pakai maaf atau gimana gitu? Oh, udah pakai maaf dong, di maaf ya nggak sesuai harapan, cuma dapat 3,3 tapi ternyata orang tua aku marahin aku, bapak aku marahin aku dibentak-bentak, aku di omongan segala macam karena nggak sesuai dengan janjiku. Ya aku tahu saya aku salah, tapi habis itu aku hancur banget sangat. Aku aduh udah males belajar, udah males kuliah, udah tidur juga udah nggak karuan jadwalnya apa segala macam, pokoknya sedih banget. Terus itu udah orang kamu sekarang gimana? Masih benci kah atau Nah, bagaimana menurut teman-teman kedua video tersebut?
Ada bedanya nggak? Di mana nih perbedaannya? Silahkan teman-teman tuliskan di kolom komentar Google Classroom perbedaan apa saja yang dapat teman-teman temukan dan pelajari dari kedua video tersebut. Akhir kata, ketika kita punya masalah, tidak ada salahnya untuk mencari bantuan. Datanglah dan bagi cerita kepada seseorang yang kita percaya. Menjadi konselor sebaya membutuhkan keterampilan mendengarkan yang baik. Perlu kita ingat bahwa sebagian besar orang ketika memiliki masalah dan menceritakannya, sebenarnya mereka tidak membutuhkan nasihat. Sebenarnya mereka hanya perlu diperhatikan dan didengarkan. Konseling sebaya merupakan langkah kecil yang bisa kita lakukan untuk saling membantu. Dan terakhir, yuk kita mulai terapkan apa yang kita pelajari hari ini. Kita sama-sama belajar untuk menjadi pendengar yang baik bagi teman sebaya. Baik, itu adalah penutup dari materi kita hari ini. Terima kasih karena telah memperhatikan. Jangan lupa dikerjakan tugasnya dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.